Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Banyak sekali yang request, Bang, bahas logo baru BUMN. Bahas logo BUMN. Bang Rio, bahas logo BUMN. Banyak sekali dari DM dan komentar teman-teman. So, mari kita bahas. Mari kita bedah logo baru BUMN. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, topik ini sangat-sangat banyak yang request dari DM dan komentar ya ketika BUMN profil Instagramnya ngupload logo barunya, itu banyak yang nge-tag Rio Purba itu, bahas dong. Oke, hari ini kita bahas. Sorry, setelah sekian lama beberapa minggu nggak upload video baru, karena apa? Karena kita di Yellow sedang padat sekali project kita sampai kewalahan. Dan kita mau cari desainer grafis baru yang onsite di Medan, tapi belum dapat cuy. Jadi aku juga harus turun tangan, makanya kita repot sekali teman-teman. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama, kita langsung bahas aja logo baru BUMN. Kita langsung bedah. Nah, poin yang pertama yang mau aku bilang, logo ini secara look and feel-nya itu bagus sekali teman-teman. Ini simple dan fresh ya. Kalau tujuan Pak Erick Thohir mau mentransformasi supaya ini sesuai dengan zaman now ya, lebih modern, lebih fresh kelihatannya, dan itu memang tercapai. BUMN itu kan sebenarnya besar ya, karena membawahi banyak perusahaan-perusahaan besar nasional, mungkin juga multinasional, dan mereka mampu membuat merancang logo yang simple itu sangat-sangat bagus sih. Itu harus diapresiasi, dan ini bukan hanya simple tapi juga unik teman-teman. Bisa dengan PD mewakili BUMN itu sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi di poin pertama aku mau garis bawahi, ini logonya sangat bagus. Nah, poin yang kedua yang mau aku bilang adalah style logo ini adalah logo type atau wordmark, di mana sebuah logo itu berbentuk tulisan. Oke, jadi tidak ada simbol atau tidak ada gambar pictorial di situ, hanya berbentuk tulisan, dan tulisan itu adalah logonya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar ini sangat cocok, style seperti ini sangat-sangat cocok teman-teman. Itulah kenapa kayak Facebook ya, terus Google, itu logonya ya logo type atau berbentuk tulisan. Dan sekali lagi yang harus kita ketahui adalah untuk logo type atau wordmark ini harus didesain, tulisannya itu harus didesain secara custom, atau ya brand konsultannya atau agensinya atau studio yang merancang itu ya tulisannya itu didesain custom dari awal ya, seperti kita mendesain logo biasa. Kalau kita menggunakan sebuah font yang ada di komputer kita menjadi logo wordmark, itu harus butuh lisensi khusus ya. Kita harus hubungi kontak siapa font foundernya atau pembuat fontnya, kemudian kita tanya apakah kita bisa memakai font mereka sebagai logo ya, logo mark kita. Kemudian tulisan dari font itu kita daftarin sebagai trademark atau merek kita ya, dan itu harus butuh lisensi khusus, dan mungkin bayarnya mahal ya kepada pembuat fontnya. Tapi logo BUMN ini aku sangat yakin bahwa ini didesain dari awal ya, custom, memang eksklusif untuk BUMN. Nah, poin yang ketiga, aku menemukan banyak sekali komentar yang mengatakan bahwa logo BUMN mirip Sun ya, logo Sun System. Ya, kalau menurut pandangan teman-teman yang masih awam di desain logo, ya kalau mirip itu pasti dibilangnya mirip sama, atau ada juga yang bilang plagiat teman-teman. Dan kita sebagai pemain atau desainer logo itu nggak semuanya yang kita lihat itu mirip itu plagiat ya. Jadi tapi kalau kita lihat ya, kalau kita memang desainer logo, kalau secara eksekusi, style, kemudian konsepnya itu sama, baru kita berani judge itu adalah plagiat. Oke? Jadi untuk menjudge sebuah logo itu plagiat atau tidak, jangan buru-buru teman-teman. Dan mari kita coba bedah logo Sun System-nya. Nah, nanti kita akan tahu apakah logo Sun System dan BUMN ini mirip, plagiat, atau sama. Oke? Jadi kalau kita bedah di balik logo Sun System ini, itu ada teorinya teman-teman, yaitu teori Gestalt atau Gestalt Theory yang sudah aku bahas jauh-jauh hari. Itu videonya ada, ketik aja di YouTube Gestalt Theory Rio Purba. Nah, nanti itu ketemu videonya, langsung kalian lihat aja ya, di situ jelas. Dan di Gestalt Theory ini ada beberapa prinsip teman-teman. Salah satu prinsipnya adalah similarity. Di mana di prinsip similarity ini itu ada bentuk yang didesain mirip, memang sengaja didesain mirip, kemudian disatukan menjadi satu bentuk, dan diatur bentuknya sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang baru. Sama seperti teman-teman lihat di layar, ini ada logo Sun System.
ya, ini sebenarnya bentuk huruf U yang sama, ya, bentuk huruf U yang mirip, yang sama, dan diatur sedemikian rupa menjadi satu bentuk. Dan sehingga kita terbaca atau ngebacanya itu SUN, bukan huruf U gitu ya. Jadi ini kebacanya jadi SUN. Nah, ini adalah teknik atau teori atau prinsip similarity dari Gestalt Theory. Nah, ketika kita lihat logo BUMN, ini juga kurang lebih menggunakan teori atau prinsip yang sama, teman-teman. Di mana huruf B, huruf U, huruf M, dan N-nya itu didesain menyerupai atau mirip, ya. Sehingga ketika digabungin atau diatur bentuknya, itu terbaca BUMN. Oke, jadi karena ada teorinya dan itu nggak bisa kita bilang mirip, ya. Kalau itu eksklusif punya sound system, tidak ada teorinya, mereka yang menemukan sendiri. Ketika ada logo baru yang menggunakan konsep tersebut, itu baru kita bisa bilang itu plagiat. Tapi memang ada teori di balik ini dan itu sah-sah aja, teman-teman. Dan kalau kita lihat sebagai kacamata, sebagai seorang desainer logo, kedua logo sound system dan logo BUMN ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung kita judge ini mirip, ini plagiat. Nah, overall aku mau garis bawahi logo BUMN yang baru ini bagus banget. Tapi di poin yang keempat aku mau ngasih sedikit catatan, ya, buat bapak ibu yang petinggi negara atau yang sedang nonton video aku mohon maaf sekali. Ini bukan kritik yang menjatuhkan, tapi sebagai seorang desainer logo yang memang ini adalah ekspertisku atau keahlianku, ya wajar dong ya kalau aku pengen kasih sedikit masukan aja. Nah, jadi salah satu ciri dari sebuah logo yang bagus itu seharusnya adalah versatile. Dimana ciri versatile ini adalah logo itu harus bisa diaplikasikan ke banyak media dan ke banyak kondisi, ya. Jadi baik itu di koran atau di banner atau di website atau di social media dan banyak media, itu seharusnya tetap bisa diaplikasikan ke banyak media tersebut. Nah, ketika kita lihat di halaman website BUMN, di situ logo websitenya terkesan sangat dipaksakan, ya. Jadi ada lambang Garuda dan ada logo type berbentuk BUMN dan di situ ada tagline-nya. Nah, yang mau aku garis bawahi ini seperti dipaksakan, Bapak Ibu atau teman-teman, ya. Jadi sah-sah aja seharusnya kalau kita hanya menggunakan lambang BUMN karena ini adalah logo type utamanya, logo utamanya, ya. Sedangkan lambang lambang Garuda itu adalah lambang negara yang diletakkan di situ kan. Nah, jadi di dunia desain logo kita ada mengenal istilah atau teori yang namanya responsive logo, ya. Jadi responsive logo ini adalah bentuk komplit logonya itu dipasang atau dicetak, ya, kalau misalnya medianya besar dan memungkinkan untuk memasang itu semuanya secara komplit. Jadi lambang Garudanya, logo type BUMN-nya, kemudian ada tagline-nya, itu dicetak lengkap atau dibuat lengkap di media tersebut yang besar, nggak ada masalah karena semuanya bisa terlihat dengan jelas. Dan ketika dicetak semakin kecil dengan ukuran tertentu, misalnya di kartu nama atau pada kasus ini di website yang mungkin ukurannya itu 1:1 cm x 1 cm, itu sangat-sangat kecil kalau kita paksain semuanya masuk ke dalam space yang sangat-sangat kecil itu. It's okay sebenarnya kalau kita menggunakan logo type BUMN-nya saja, ya. Dan kalau kita tetap memaksakan lambang Garudanya masuk ke space yang kecil itu, sama aja kan, kita nggak bisa melihat detail dari Garudanya. Bukan karena kita orang Indonesia, kita udah hafal isi dari lambang Garuda itu, bukan seperti itu. Tapi prinsip di logonya seharusnya tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu atau teman-teman yang nonton. Dan itulah kenapa kalau di GSM atau Graphic Standard Manual atau di Branding Guideline, itu ada aturannya bahwa logo ini digunakan seminimal-minimalnya ukurannya berapa. Ya, kalau misalnya ada logo type, kemudian ada lambang Garudanya, itu seminimalnya ukurannya berapa? Misalnya tingginya minimal 2 cm kali lebarnya sekian senti. Itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi logo kalau ada lambang Garudanya untuk logo BUMN ini. Sehingga lambang Garudanya masih terlihat jelas, detailnya, begitu juga BUMN dan tagline itu masih terbaca. Nah, untuk di bawah standar ukuran ini, kita hanya bisa menggunakan logo type BUMN-nya saja. Nah, ini yang disebut dengan responsive logo dan seharusnya juga ini diterapkan ke dalam logo BUMN sehingga kesannya tidak dipaksain tuh lambang Garudanya masuk ke dalam space yang sangat-sangat kecil tersebut. Nah, poin yang nomor 5, aku mau bilang logo itu berbeda dengan visual identity.
ya. Logo itu bagian dari visual identity, tapi kalau dibandingin 1:1, ya apple to apple, ini kedua hal yang berbeda. Kemudian visual identity berbeda dengan brand. Oke. Jadi logo ini hal yang paling dasar yang bisa kita miliki, teman-teman. Jadi itu seperti simbol atau pengenal kita, pembeda kita dari merek yang lain. Nah, itu logo. Sedangkan visual identity itu di dalamnya itu lebih komplit lagi, teman-teman. Jadi bukan hanya logo di situ outputnya, tapi juga ada skema warna yang bisa dipakai brand tersebut secara konsisten di banyak media untuk mempromosikan mereka atau merepresentasikan brand mereka. Kemudian juga ada ikonografinya, kemudian ada tipografinya, sampai itu cara pengambilan gambarnya, image yang atau fotografi yang digunakan di website, di media promosi dan banyak media, ya itu menjadi bagian dari visual identity. Oke, dan masih banyak lagi ilustrasi dan lain sebagai macamnya itu bagian dari visual identity. Oke, dan kita di Yellow, expertise kita adalah sampai di tahap visual identity. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen dibangunkan brandnya, membangun brandnya dan pengen dikuatin secara visual, nah itu bisa datang ke Yellow, dan karena memang ini expertise kita. Tapi kalau di atas itu, yang lebih komplit lagi, itu namanya brand. Oke, jadi kalau membangun brand ini, kita nggak hanya berbicara tentang visual atau desainnya aja. Karena brand ini sangat-sangat luas cakupannya. Yaitu bisa brand voice-nya, brand architecture-nya, kemudian sangat lengkap ya, bukan hanya desain. Dan di Yellow itu kita belum sampai sana. Ya, untuk saat ini belum sampai sana. Itu ada expertnya yang lain lah, teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton. Kalau pengen rebranding komplit, ya sampai strateginya, brand strateginya, itu bisa datang ke expertnya yang lain. Tapi kalau misalnya hanya ingin membangun brandingnya di visual identity-nya, itu bisa datang ke kita. Oke, kenapa aku bahas ini? Karena kalau kita berbicara logo, dan logo untuk perusahaan besar atau lembaga yang sangat-sangat besar seperti BUMN, itu kayaknya nggak tepat kalau kita hanya membicarakan tentang logonya saja. Oke? Karena kalau kita berbicara tentang logo, itu bisa juga mencakup atau mempengaruhi visual identity-nya. Kalau untuk perusahaan atau lembaga yang sangat-sangat besar. Salah satunya untuk BUMN. Dan nggak jarang juga kalau perusahaan besar ini atau lembaga besar ini ganti logo, bukan hanya mempengaruhi visual identity, tapi juga mempengaruhi brand-nya. Makanya kalau ganti logo itu bisa rebranding, semua terpengaruh oleh logo yang baru. Karena soul atau jiwa yang dibawa logo yang baru ini, semangat yang dibawa oleh logo baru ini berbeda dari yang lama. Sehingga itu semua harus rebranding total. Misalnya seperti itu contoh kecilnya, teman-teman. Nah, sayangnya sepertinya aku belum melihat sisi visual identity-nya juga di redesign ketika ada redesign logo baru BUMN ini, teman-teman. Ketika pertama aku melihat video animasinya, ya teman-teman bisa lihat di layar, ketika kita lihat video animasinya, itu yang objek bergeraknya itu pasti diambil ya dari garis monoline-nya bentuk logotype BUMN, kan berbentuk monoline garis ya. Jadi ya itu mencirikan sekali sih, walaupun tidak ada logonya, ketika lihat kita moving objeknya itu, ya itu kayaknya memang sesuai dengan atau merepresentasikan logonya BUMN. Tapi ketika kita lihat postingan dari pengumuman logo baru BUMN, ini kelihatan kalau menurut pandanganku ya, ini sangat jauh sekali dari representasinya logo baru BUMN, teman-teman. Jadi dari bentuk pattern-patternnya itu seperti pattern-pattern generik aja dipakai. Jadi bentuk segitiga, bentuk petak ya. Karena kalau kita lihat logo BUMN itu kan bagus ya, lekukannya, terus satu garisnya monoline-nya itu gitu. Dan ketika kita lihat pattern yang di postingan pengumuman logo baru Kementerian BUMN, ini seperti asal dimasukin aja ornamennya. Jadi segitiga, dot itu, kemudian ada lambang garis-garis banyak, terus ada petak, ya square, segala macamnya lah. Yang menurutku itu tidak sesuai atau tidak merepresentasikan atau bukan patternnya, itu bukan pengembangan dari bentuk logonya. Nah, itu sih yang sedikit yang aku sayangin, tapi mudah-mudahan ini feelingku aja. Mudah-mudahan memang seiring bergantinya logo BUMN yang baru, mudah-mudahan visual identity-nya juga disediakan, ya, juga didesain ya, sehingga masa sih lembaga sebesar BUMN itu tidak memperdulikan visual identity-nya juga, karena ini kan lembaga besar ya, lembaga besar, dan itu sangat-sangat diperlukan untuk kedepannya, baik itu nanti mau dari melakukan kampanye apa itu sosial media, atau kita dari websitenya, kemudian juga di banner-banner
yang mengatasnamakan atau merepresentasikan BUMN itu tetap terlihat ya dimanapun itu dan secara konsisten. Jadi bukan hanya logonya aja yang kita harap untuk berganti, tapi juga ada perubahan dari secara overall itu visual identity-nya juga mengikuti atau pengembangan dari bentuk logonya. Untuk secara brandnya yang di level ketiga yang lebih besar lagi aku tidak tahu ya, karena itu juga bukan pembahasanku, itu pembahasannya lebih luas lagi. Jadi dari sini aku membatasi sampai ke visual identity-nya aja. Aku coba cari di Google GSM, Graphic Standard Manual, dan atau branding guideline-nya untuk melihat secara utuh visual identity-nya seperti apa, tapi aku tidak menemukan. Nah, jadi aku juga nggak bisa bahas lebih jauh tentang visual identity-nya, tapi secara sekilas aku lihat di sosial media, hampir tidak kelihatan, terutama melalui postingan pengumuman logo baru Kementerian BUMN. Mudah-mudahan hanya feelingku aja, mudah-mudahan memang sudah disediakan visual identity-nya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Buat Bapak Ibu yang petinggi negara ataupun pejabat pemerintah, buat yang nonton video aku, jangan dibuat ini sebagai atau dianggap ini sebagai yang kritik menjatuhkan atau negatif. Tidak, Pak. Ya karena aku anak bangsa dan aku seorang desainer logo, ya sebagai ekspertisku, aku speak up, aku mengatakan sesuai dengan ekspertisku di bidang desain. Oke, jadi itu aja, mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya. Ya, terima kasih semuanya. Udah aku bahas ya, udah puas kalian kan? Udah puas kan? Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita berjumpa di video berikutnya. Sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain atau karya, ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, buat apa dipikirin? Jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Berubah. See you guys on the next video.